Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan merangkum sejarah masuknya Islam di Nusantara dengan beberapa teori yang telah menjadi perbincangan di masyarakat umum. Banyak orang yang memperdebatkan sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Lantas bagaimanakah sikap kalian untuk menyikapi itu semua? Alangkah baiknya kita menghargai setiap pendapat dari orang lain agar tidak menimbulkan konflik yang berlebihan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada awalnya berawal dari pedagang Arab dari negara Timur Tengah yang bersinggah dan menetap di Indonesia. Mereka menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial dan budaya. Selain itu, ada beberapa teori yang berpendapat tentang masuknya Islam di Indonesia. Apa saja teori-teori tersebut? Mari kita simak bersama-sama. 1. Teori Gujarat India. 2. Teori Arab Makkah. 3. Teori Persia Iran. 4. Teori Cina. Teori Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar yang datang dari Selat Malaka, mereka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. 2. Teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997 Masehi, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. 3. Teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Cina.
Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 Masehi sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh John Eberle 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah rangkuman tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.